Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau jawab salam dari saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kesehatan juga rezeki yang berlimpah ya. Oke teman-teman, jadi selamat malam ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pokoknya kita selamat sepanjang hari lah. Ya silakan. Mana Tong? Oke ya teman-teman, kita langsung aja lah. Jadi gini ya teman-teman, di sini kita ada sesap outdoor asesap. Dede ngapain dek? Joget. Ya joget ya udah. Oke ya teman-teman, kita fokus ini ya. Jadi kita ada sesap. Nah ini ya sesapnya ya, outdoor asesap. Nah ini, jadi kita mau ngecek ya apa outdoor AC ini mesinnya masih bagus apa enggak. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ya teman-teman ya, kunci L-nya masih ketutup. Jadi dalam kompresornya ini masih ada freonnya ya, teman-teman ya, masih ada gas pendingin. Nah, jadi kalau kita mau ngecek kompresor kayak begini ya, ini semisalkan masih ada freonnya, mau nggak mau freonnya harus kita buang, harus kita kosongin supaya kita tahu kondisi kompresornya. Ya mudah-mudahan kompresornya ini masih bagus dan masih layak ya, dan masih sayang lah kalau untuk dibuang. Oke teman-teman, jadi kita langsung buka aja ya biar kita cepat. Kita langsung ke videonya ya teman-teman ya. Kita langsung tes, kita buang dulu freonnya. Ini sebelumnya ya, alatnya yang kita butuhin adalah kunci L, kunci badut. Nah, ini jadi kita buat buka ininya ya, tutup keran L-nya ya teman-teman ya. Ini buat ini. Terus colokan ini buat nanti ngetes buat hidup ya. Jadi kita buang freonnya, kita hidupin, nanti baru kita tes. Oke, kita langsung aja. Oke ya teman-teman, kita langsung buang freonnya dulu sambil minum kopi dulu ya. Dan ini buat teman-teman yang belum ngopi, silahkan bikin kopi karena ini mungkin akan sedikit makan waktu ya, agak lama sedikit lah. Oke, kita buang freonnya dulu ya teman-teman ya. Nah kalau buat buka, biasain dari yang keran kecil dulu ya teman-teman ya. Nah kalau mau buka dari keran yang kecil dulu. Soalnya memang ini ya, keran kecil ini memang buat tiup ya teman-teman ya. Ya masih lumayan lah. Kalau udah agak habis, kita buka yang gede. Aduh, keras bro. Wah, ini sih mudah-mudahan bukan tanda-tanda ini ya teman-teman ya. Ada oli. Nah ini kita tunggu sampai freonnya habis ya teman-teman ya. Ya kalau bukan freon, angin lah. Mungkin anginnya habis, nunggu habis dulu. Nanti kalau udah habis kita colokin. Banyak juga ya teman-teman ya, nggak habis-habis loh. Oke, ini masih ada sisa dikit, kita coba hidupin ya teman-teman ya. Buat menyingkat waktu, kita coba hidupin. Kita colok 1, 2, 3. Oke, mesinnya hidup, tiupnya juga oke.
Nah, kita buat ngetesnya ya teman-teman ya, kira-kira masih bisa pakai apa enggak. Ini teman-teman perhatiin di bagian pipanya. Ini pipa yang gede ya teman-teman, perhatiin ya. Sekarang kita tutup dulu bagian keran yang kecil. Nah, kita tutup dulu. Coba hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ini masih sayang lah kalau untuk dibuang ya teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa dimanfaatin. Jadi barang yang walaupun udah lama, tapi kalau sekiranya masih bagus, masih bisa dimanfaatin, jangan dibuang dulu. Nah, ini kita tungguin ya teman-teman ya, sampai kira-kira bagian belakangnya ini, bagian kondensornya itu penuh sama angin. Supaya tekanannya ya hampir mencapai maksimal. Ini kebetulan nggak pakai ini ya teman-teman ya, nggak pakai apa itu yang buat ngukur itu loh ya, tapi kurang lebih ini hanya sebagai panduan aja ya teman-teman ya. Ini hanya sebagai cara-caranya aja, kurang lebih kayak begitu. Kalau teman-teman pengen afdol, pengen bagus, ditaker sampai berapa PSI, 500 lah paling lebih bagus, 450 atau 400 buat AC yang udah cukup lumayan lama juga masih layak pakai. Oke, nih suara mesinnya udah mulai berubah. Nah, ini tandanya kalau putarannya udah mulai berat dan anginnya juga sudah mulai keisi penuh ya. Kalau udah kayak begitu, ini kita colokannya kita cabut dulu teman-teman. Nah, teman-teman perhatiin di bagian sini ya, kalau nanti keluar oli itu berarti kompresor udah kurang bagus. Kita ini aja ya teman-teman ya, kita langsung cabut ya. Wow, ternyata ini masih bagus teman-teman, cuman keluar oli sedikit-sedikit ya, keluar angin. Ini bukan keluar oli tapi keluar angin. Nah, ini kompresor yang kayak begini nih teman-teman, kita masih bisa manfaatin, masih bisa kita perbaiki. Kita coba buat tambahin oli dulu ya teman-teman ya, mudah-mudahan nanti hasilnya makjos. Oke, kita langsung coba tambahin oli ya. Kita buang dulu anginnya yang tadi masih ngebul. Nah, ini ya teman-teman ya, mungkin buat teman-teman yang punya kopi bisa sambil ngopi-ngopi, yang punya temennya kopi juga silahkan. Oke, anginnya udah mulai habis, kita langsung tambahin oli ya. Nah, ini ya teman-teman ya, buat nambahin oli. Ini buat nambahin oli kompresornya. Nah, ini buat olinya juga ya teman-teman, ada jenisnya ya. Ini buat yang R32. Nah, ini mau kita tambahin. Nah, buat nambahnya ya teman-teman, kalau punya gelas ukur ya teman-teman bisa dipakai gelas ukur, tapi kebetulan ini saya nggak ada gelas ukur, saya pakai feeling aja ya teman-teman ya. Tapi jangan ikutin, kalau memang teman-teman punya alat yang sesuai ya, mendingan teman-teman menggunakan alat yang seharusnya. Nah, oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi kita mau nambahinnya nggak bongkar-bongkar, tapi kita mau nambahinnya dari pipa isap. Kalau semisalkan ini dalam kondisi masih terpasang, bisa ya dari pentil sini juga bisa tanpa harus buang preon. Jadi nambahinnya ini posisi masih kepasang outdoor. Nah, nanti di sini pakai selang lagi. Tapi itu nanti ya teman-teman, kalau misalkan saya ada pas lagi ketemu penambahan oli buat outdoor yang masih ada unit indoornya masih kepasang, nanti saya coba buatin lagi. Nah, ini kita karena nggak ada, kita mau tambahin olinya dulu ya. Oke, jadi kita hidupin ya, posisi nambah olinya harus hidup.
supaya nanti olinya kesedot ke kompresor. Nah, ini tunggu sampai angin tiupnya agak kencang dikit ya teman-teman ya, supaya di sini sedotannya juga ikut kencang. Oke, ini udah mulai kencang, kita tambahin oli. Ini karena ngebulnya nggak terlalu banyak, saya nambahinnya juga nggak banyak ya teman-teman ya. Nah, dikit aja ya, karena memang tadi ngebulnya nggak terlalu banyak, berarti olinya itu kurangnya nggak terlalu banyak juga. Tapi kalau udah ngebul sekali, mungkin olinya udah kurang banyak. Nah, ini kan jadi kesedot ya teman-teman ya. Nah, ini kalau udah kayak begini ya teman-teman ya, kita tungguin sampai olinya kira-kira masuk ke kompresor, kesedot lah, paling enggak sampai muter lah. Kita tungguin sebentar ya, biarin hidup kayak begini sebentar. Kalau misalkan teman-teman ada tang ampere, bisa sambil diukur nih ampernya. Nih pipa hisapnya pun kalau udah ditambah oli beda ya teman-teman ya, nyedotnya jadi lebih kencang. Oke, nih sekarang kita tes lagi ya, mudah-mudahan udah kehisap semua olinya. Kita tes lagi, kita tutup lagi. Oke, kita tutup lagi, mudah-mudahan nggak press balik ya teman-teman ya, soalnya tadi ngebulnya nggak terlalu banyak sih, harusnya kompresornya masih bisa pakai. Nah, nih kita tunggu ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini waktunya nggak terlalu lama buat teman-teman buat nyampai melihat hasilnya. Ini posisinya malam sih ya teman-teman ya, nggak terang, mungkin kalau gambarnya kurang jelas mohon maaf ya teman-teman ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ini nanti budi teman-teman bisa jadi panduan ya buat teman-teman yang pengen tahu, atau sekedar pengen tahu, atau mungkin yang mau ngetes kompresor AC sendiri punya teman-teman ya. Oke, ini tekanannya udah mulai agak berat ya teman-teman ya. Tuh, suara getaran mesinnya udah mulai agak lain. Suara mesinnya udah mulai agak lain. Nah, oke. Kalau udah kedengeran kayak begini, kita coba ini ya teman-teman ya, kita cabut lagi ya. Tuh. Oke teman-teman. Nah, nih. Tuh teman-teman. Semua oke ya. Nggak press balik ya, nggak ada asap, nggak ada apa nih. Hasilnya bagus, mantap. Berarti penambahan olinya sudah cukup. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, buat ngetes kompresor AC yang masih bagus apa enggak. Seandainya masih dalam kondisi ada freon, otomatis kalau bongkar kayak begini, ngetesnya harus kebuang freonnya dulu supaya hasilnya ketahuan pasti ya. Nah, mungkin kayak gitu aja ya teman-teman ya. Nah, ini buat teman-teman yang udah mau nonton, udah mau subscribe, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa berguna, bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak buat semuanya. Buat teman-teman yang udah menonton sampai full videonya, mudah-mudahan dapat rezeki yang berlimpah, berkah, dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.